Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Thaha ayat yang ke-56 sampai dengan 73. Ayat yang ke-56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Dan sesungguhnya kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kekuasaan kami semuanya, maka dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Tafsir ayat yang ke-56, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa dia telah mempertontonkan kepada Fir'aun seluruh jenis ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah dan pelajaran-pelajaran serta petunjuk-petunjuk yang sangat akurat yang bersifat jasmani, rohani, dan astrologis. Tapi dia tidak memperbaiki diri dan tidak jera, justru mendustakan dan berpaling, mendustakan berita wahyu dan memalingkan diri dari perintah dan larangan Allah, menyulap kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran, melancarkan perdebatan untuk menyesatkan umat manusia. Ayat yang ke-57, Qala aji'tana linukhrijana min aradina bisihrika ya Musa. Fir'aun berkata, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, hai Musa? Tafsir ayat yang ke-57, dia berkata, Ajitana linukhrijana min aradina bisihrika, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu? Dia mengklaim bahwa tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat itu yang diperlihatkan Musa kepadanya merupakan bentuk sihir dan kepalsuan belaka yang ditujukan untuk mengusir mereka dari tanah mereka dan menguasai tanahnya, agar perkataannya menorehkan pengaruh di hati orang-orang. Sesungguhnya tabiat manusia condong menyukai tanah kelahirannya, sulit untuk keluar dan meninggalkannya. Lalu Fir'aun memberitahukan kepada mereka bahwa Musa hendak mewujudkannya, agar mereka membenci Musa dan menyiapkan usaha untuk melawannya. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-58. Fana'tiyannaka bisihrika mithlihi faj'al bainana wa bainaka mau'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Dan kami pun pasti akan mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu. Maka tentukanlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula kamu di suatu tempat yang pertengahan letaknya. Tafsir ayat yang ke-64. Ini tafsir ayat yang ke-60, ayat yang ke-58 ya. Tafsir ayat yang ke-58, karena tiannaka bisihrin, dan kami pun pasti akan mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu, serupa dengan sihirmu. Berilah kami kesempatan dan tentukanlah untukku mau'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula kamu di suatu tempat yang pertengahan letaknya, tempat yang netral, pengetahuan kami dan pengetahuanmu sama tentangnya, atau tempat yang datar lagi rata, supaya kita dapat menyaksikan apa saja yang ada di sana. Ayat yang ke-59, Qala mau'idukum yaumazinati wa an yuhsaron nasu duha. Musa berkata, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik. Tafsir ayat yang ke-59, Musa berkata, mau'idukum yaumazinati, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya, hari perayaan mereka yang mereka sedang kosong tanpa pekerjaan dan menghentikan kesibukan-kesibukan mereka padanya. Wa ayyuhsarun nasu duha, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik. Maksudnya mereka semua dihimpun jadi satu di waktu duha. Musa memilih hari raya dan waktu pagi hari karena banyaknya kerumunan orang dan penglihatan terhadap segala sesuatu sesuai dengan aslinya.
yang tidak terpenuhi pada waktu lainnya. Ayat yang ke-60, qala mau'idukum fatawalla fir'aunu fajama'a kaidu summata. Maka Fir'aun kumpulkan manusia pada waktu maka Fir'aun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu daya, kemudian dia datang. Tafsir ayat yang ke-60. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu. Maka Fir'aun meninggalkan tempatnya itu lalu mengatur tipu dayanya. Maksudnya seluruh upaya yang dapat dia tempuh untuk memperdayai Musa dengannya. Maka dia mengutus orang di seluruh kota untuk mengumpulkan tukang-tukang sihir yang piawai dalam keahlian sihirnya. Pada waktu itu praktik sihir bagi mereka begitu merata dan pendalamannya sangat diminati. Ia pun berhasil mendatangkan tukang sihir dalam jumlah besar. Kemudian masing-masing dari mereka datang pada waktu yang sudah ditentukan. Pertemuan itu begitu padat, dihadiri oleh kaum lelaki dan wanita, para petinggi, orang-orang bangsawan, rakyat awam, anak-anak kecil, dan orang-orang tua. Mereka mengimbau orang-orang untuk ikut serta berkumpul, dan mereka berkata, Wakila linnasi hal antum mujtami'un la'anna nattabi'u saharata in kanu humul ghalibun. Dan dikatakan kepada orang banyak, berkumpullah kamu sekalian, semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Asy-Syu'ara ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Ayat yang ke-61. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'alallahi kadziban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Musa berkata kepada mereka, celakalah kamu, janganlah kamu mengadakan kedustaan terhadap Allah, maka dia membinasakan kamu dengan siksa. Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-ngadakan kedustaan. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka. Tafsir ayat yang ke-61. Setelah tukang-tukang sihir berkumpul dari segenap wilayah, Musa alaihissalam menyampaikan nasihat kepada mereka dan menegakkan hujah di hadapan mereka. Beliau mengatakan, wailakum la taftaru 'alallahi kadziban fasayatakum bi'adzab. Celakalah kamu, janganlah kamu mengadakan kedustaan terhadap Allah, maka dia membinasakan kamu dengan siksa. Maksudnya janganlah kalian dukung kebatilan yang kalian pegangi dengan praktik sihir kalian dan berencana mempecundangi kebenaran, membuat kedustaan atas nama Allah. Akibatnya Allah akan menghabisi kalian sampai tak tersisa dengan siksa dari sisinya dan mengagalkan usaha dan kedustaan kalian. Akhirnya kalian tidak dapat menggapai sesuatu yang kalian kehendaki berupa kemenangan dan jabatan di sisi Fir'aun dan para pembesarnya, serta kalian tidak lolos dari siksa Allah. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.